membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa di hari Rabu 16 Oktober 2024 ini? Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat tentunya. Senang rasanya lah pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam program Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Wah, tentunya di program Pagi Seru yang hadir setiap hari Senin hingga hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ini, kita sudah menyiapkan beberapa berita nih ya yang akan kita ulas secara seru tentunya. Nah, langsung aja nih pemirsa, kita buka pertemuan kita hari ini nih ya, perjumpaan dengan membahas tentang pertandingan sepak bola. Ini ramai sekali karena ini juga baru-baru kemarin ya. Ya, seperti yang kita tahu, meskipun tidak mendapatkan kemenangan, tapi ini juga menjadi sebuah kebanggaan juga ya bagi Timnas Indonesia. Kemarin, pemirsa, pada tanggal 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia berlaga bersama Timnas Cina yang akhirnya ini tumbang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda Indonesia ini kalah dengan skor akhir 1-2. Pertandingan yang digelar di Kiangdaoyot Football Stadium pada Selasa tersebut ini cukup ramai juga ya, ditonton oleh masyarakat Indonesia dan juga mendapat support yang sangat banyak sekali. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan yang kemarin ini juga cukup sengit nih pemirsa, karena Indonesia ini tertinggal di babak pertama dengan skor 0-2. Nah, dari Timnas Cina sendiri mencetak gol via Behram Abdulweli pada menit ke-23 dan Yuning Zhang pada menit ke-44. Namun ya, ini skuad Indonesia ini pada babak kedua akhirnya juga bisa mencetak gol balasan. Tom Haya ini mencetak gol pada menit ke-86. Dengan hasil ini tentunya Indonesia ini sebenarnya masih tertahan di posisi kelima klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga grup F dengan torehan 3 poin. Sedangkan Cina masih ada di posisi terbawah juga dengan raihan poin yang sama. Jadi Indonesia ini sebenarnya seunggul selisih gol seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari taktik permainan Timnas Indonesia kemarin ya, sebagai penikmat bola dan juga penonton pasti tuh kita tuh selalu berkomentar ya. Nah, ini juga banyak akhirnya netizen, kemudian juga pengamat sepak bola yang turut memberikan komentar atas laga yang kemarin dilangsungkan oleh Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa sebenarnya Timnas Indonesia ini agak kecolongan pada menit ke-23. Hal ini juga dikarenakan kesalahan koordinasi yang belakangan ini membuat Shenglong Xiang yang dari Timnas Cina akhirnya nih bisa memberikan umpan kepada Behram Abdulweli. Nah, kalau kita lihat juga Indonesia ini sebenarnya mencatatkan sebanyak 5 tembakan di babak pertama. Ada 4 yang on target. Sedangkan Cina ini mencatatkan 4 tembakan, 3 mencapai bidang. Nah, dari perhelatan pertandingan kemarin sebenarnya gitu kan, tentunya ada bentuk evaluasi. Ya, ini juga, jadi sebenarnya ini bukan mengkritik, tapi justru mengevaluasi. Harapannya ketika nanti pertandingan berikutnya, ini kita berharap juga bahwa Timnas Indonesia mampu salah satunya menghasilkan hasil yang optimal dan juga tadi ya bisa menang.
Nah, ini ada nih ya pemirsa dari beberapa sumber 5 penyebab timnas Indonesia ini kalah 1-2 di timnas Cina. Salah satunya ada juga beberapa sumber yang menyatakan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini lumayan gugup di kandang lawan. Ya, karena pertandingan yang diselenggarakan di stadion di Cina ya, ini perlu diakui bahwa nyatanya timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa menguasai penguasaan bola ya, mendominasi penguasaan bola, beberapa kali ini terlihat anak asuh dari Sinteyong ini bermain terburu-buru. Mungkin ini juga bisa diakibatkan karena tekanan publik. Bisa dibayangkan ya, itu stadion sebesar itu gitu, kita bermain di kandang lawan, supporter lawan gitu. Ini juga kan ada salah satunya efek tekanan terhadap para pemain seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita melihat ini ada ya penyebab ya kenapa Indonesia bisa 1-2 dari Cina. Ini rotasi yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, betul sekali. Jadi ini katanya ini cukup dipertanyakan terkait taktik ataupun strategi yang dipilih oleh Sinteyong. Karena Sinteyong ini merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 kemarin di kawan lawan sebelumnya. Nah, perubahan tersebut nih ya, ini justru katanya menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat ini pemain dari Indonesia ini terlihat kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Selain itu, ini juga ada yang menyatakan bahwa ada nih individual error yang terjadi pada pelaksanaan kemarin. Wah, terlepas dari beberapa penyebab tadi ya kekalahan Indonesia melawan timnas Cina, kita juga berharap banget bahwa memang meskipun tidak mendapat skor yang diinginkan, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia. Pokoknya kita mah harus berbangga banget. Apapun gitu ya, ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sepak bola Indonesia itu sudah punya masa depan yang cerah. Jadi ini juga membuat kepercayaan diri kita ya selaku bangsa Indonesia bahwa memang timnas Indonesia ini bisa bersaing dengan pemain-pemain bola dari negara-negara lain. Pokoknya sukses terus dan kita harus support. Dan nanti kita akan nantikan pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, pemirsa, dari berita mengenai pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Cina, selanjutnya nih, ini ada yang cukup ramai juga. Ini terkait pemilihan Kabinet Menteri Prabowo Gibran. Kalau pemirsa menyaksikan berita ataupun tadi mengikuti adanya berita di media sosial dan juga website-website yang ada, ini ramai sekali terkait dengan tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara yang memang ini disini akan menjadi calon Menteri Republik Indonesia. Ini kalau kita melihat dari pemberitaan juga ya, memang pada tanggal 14 sampai tanggal 15 Oktober 2024 ada banyak sekali tokoh yang dipanggil sebagai calon menteri dan juga wakil menteri untuk periode 2024-2029. Pada tanggal 14 ini sekitar ada 49 orang yang memang dipanggil dari siang hingga malam. Ada banyak banget nih ya wajah-wajah yang mungkin juga dikenali oleh para masyarakat, apalagi ini mungkin tidak asing karena wajah-wajah tersebut itu sebelumnya juga sudah ada di Kabinet Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Ada juga banyak politisi-politisi yang hadir. Nah, ini mungkin beberapa yang kita sering lihat gitu ya. Ada dari Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian yang hadir, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kemudian ada juga Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti, kemudian ada Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, ada pegiat HAM juga, Natalius Pigai, kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang hadir pada tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, menyusul pada pemanggilan di tanggal 14, 15 Oktober kemarin juga banyak sekali orang-orang yang akhirnya dipanggil juga nih ya untuk datang di kediamannya Prabowo Subianto. Nah, ketika tanggal 15 tersebut ada sekitar 60 orang yang hadir.
Ini ada juga Pramono nih ya, yang akhirnya juga menimbulkan pertanyaan gitu. Wah, kok hadir nih? Ada apa nih ya? Kemudian juga ada Bima Arya dari Partai PAN. Ada juga Immanuel Ebenezer, kemudian Fahri Hamzah dan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan ada juga ya mantan istri dari Ahok yang turut hadir, yang akhirnya juga ini membuat pertanyaan kayak kok bisa seperti itu. Ini kita bisa melihat ya, ada Yusril, kemudian juga ada Raffi Ahmad juga yang datang. Nah ini akhirnya banyak sekali masyarakat yang mulai berspekulasi. Apa nih yang akan diberikan kepada sosok-sosok tersebut? Nah, kalau kita berbicara mengenai kabinet Prabowo Gibran ya, ini kan sekarang kalau kita telusuri lagi gitu ya, ini akhirnya menimbulkan kabinet yang gemuk. Nah, ini mengundang banyak sekali reaksi dari masyarakat dan juga pengamat politik. Salah satu kalau semisal kita berbicara terkait dengan dampak kabinet gemuk Prabowo, ini tentu akan berdampak pada beberapa aspek. Salah satunya terhadap hukum ya, ini juga mungkin akan menambah celah korupsi. Lalu ada juga dalam ekonomi ya, seperti yang kita tahu bahwa memang rencana Prabowo merombak APBN 2025 untuk program makan bergizi gratis ini masih turut menuai pro kontra seperti itu. Lalu ada juga dari hal-hal lainnya yang juga akan berdampak nih terkait adanya kabinet gemuk di kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Namun ada juga ya banyak pengamat politik yang menyatakan gitu. Sebenarnya sah-sah aja kalau semisal kabinet Prabowo Gibran ini akhirnya menjadi gemuk. Kenapa sih? Karena sebelumnya kita lihat juga pada Pilpres kemarin Prabowo Gibran juga memiliki koalisi yang gemuk gitu kan. Ada banyak sekali partai-partai yang turut mendukung, menyukseskan tadi ya melenggangnya Prabowo Subianto dan juga Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, tapi sebenarnya ya, ini kan kalau ibaratnya tuh bagi-bagi jatah lah kayak gitu. Ini tuh nggak apa-apa. Namun yang perlu banget disadari pada dasarnya bahwa kabinet gemuk ini harusnya bisa memilih orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi ini yang menjadi PR. Sebenarnya sah-sah aja kalau semisal Prabowo Subianto ini menginginkan kabinet yang gemuk karena untuk mengurus Indonesia yang amat sangat luas. Tapi perlu juga dipikirkan bahwa Prabowo Subianto itu harusnya memilih orang-orang yang memang mempunyai integritas. Karena ini kan harusnya selaras ya dengan keinginan Prabowo Subianto yang tidak menginginkan gitu kan ya nanti orang-orang yang membersamai di pemerintahan itu melakukan korupsi. Maka dari itu harus berintegritas. Selain berintegritas, ini juga banyak sekali harapannya bahwa kabinet dari Prabowo Gibran juga ini punya kapasitas atau kapabilitas. Betul banget, jangan hanya karena mau balas budi akhirnya kasih jatah gitu ya kepada orang-orang yang membantu, tapi tidak memikirkan apakah orang tersebut mumpuni di bidangnya. Nah, ini jangan sampai salah lagi. Karena sayang rasanya kalau orang-orang yang tidak ahli di bidangnya malah memimpin satu hal gitu ya. Ini kan akan ada beberapa yang kurang relevan. Maka dari itu besar sekali harapannya Prabowo Subianto dapat memilih menterinya yang memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Jadi nggak salah, nggak belok gitu ya. Sehingga ini kan yang berdampak akan kepada masyarakat. Tentunya kita juga menginginkan hal yang baik. Selain itu ya kita juga bisa melihat bahwa para menteri yang nanti dipilih oleh Prabowo Subianto hendaknya loyal kepada presiden. Jangan keloyalitas kepada partainya. Kalau udah jadi menteri, harusnya itu bisa dihibahkan dari partai ke pemerintahan atau ke presiden. Jadi, hal ini juga akan menambah menunjang seperti itu kinerja yang baik yang dilakukan oleh menterinya. Kemudian juga para menteri yang ada nih harus mempunyai jiwa leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Ya, pokoknya nanti kita akan nantikan ya siapa saja menteri yang akan terpilih karena ini sekitar 46 yang akan ada ya untuk menjadi
menteri dan juga nanti ada wakil menteri seperti itu yang akan memimpin, yang akan membantu gitu ya. Bagaimana nih dinamika berjalannya pemerintahan Republik Indonesia dari 2024 hingga 2029 mendatang. Wah, pemirsa, dua berita tadi ini cukup menarik kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentunya masih ada berita lain lagi yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.